Tripoli pada tahun 1289 yang melibatkan penaklukan Tripoli oleh Kesultanan Mamluk merupakan salah satu episode penting dalam sejarah Perang Salib. Dalam perspektif Islam, perang ini dianggap sebagai bagian dari jihad melawan dominasi pasukan salib yang telah lama menduduki wilayah pesisir Levant. Berikut adalah kronologi singkat berdasarkan sudut pandang Islam. Tripoli adalah bagian dari County Tripoli, salah satu negara salib yang didirikan setelah Perang Salib pertama. Wilayah ini telah berada di bawah kekuasaan pasukan salib sejak 1109. Pada abad ke-13, Kesultanan Mamluk di Mesir dan Suriah di bawah kepemimpinan Sultan Qalawun mulai melakukan serangan besar terhadap benteng-benteng salib. Mamluk melihat keberadaan salibis sebagai ancaman strategis dan agama. Setelah berhasil menaklukkan beberapa kota penting seperti Akka dan Java, Sultan Qalawun mempersiapkan pasukannya untuk menaklukkan Tripoli. Penaklukan ini didorong oleh keinginan untuk menghapus kehadiran pasukan salib di wilayah tersebut. Qalawun sebelumnya mencoba menggunakan diplomasi dengan beberapa negara salib, tetapi ketidakpercayaan antara kedua belah pihak membuat perjanjian damai gagal bertahan lama. Pada awal 1289, Sultan Qalawun memimpin pasukannya menuju Tripoli dengan kekuatan besar. Mereka menggunakan mesin-mesin pengepungan yang canggih untuk menghancurkan tembok kota. Pasukan salib di Tripoli yang terdiri dari tentara dari berbagai negara Eropa berusaha bertahan, tetapi mereka kalah jumlah dan kekuatan. Pada April 1289, pasukan Mamluk berhasil menembus pertahanan kota. Sebagian besar penduduk Tripoli, baik tentara maupun sipil, terbunuh atau ditawan. Qalawun memerintahkan penghancuran Tripoli untuk mencegah pasukan salib menggunakannya kembali sebagai basis militer. Sebuah kota baru dibangun di dekat lokasi lama. Penaklukan ini menandai akhir dari County Tripoli sebagai entitas politik salib. Ini juga memperkuat dominasi Mamluk di Levant. Dalam narasi Islam, penaklukan Tripoli adalah bagian dari perjuangan untuk membebaskan tanah Muslim dari penjajahan asing. Sultan Qalawun dianggap sebagai pemimpin yang berkomitmen untuk mempertahankan dunia Islam dari ancaman luar. Tindakan ini dilihat sebagai pembelaan terhadap kehormatan agama dan tanah air. Perang Tripoli 1289 mencerminkan pergulatan panjang antara kekuatan Islam dan Kristen pada masa Perang Salib. Penaklukan ini menandai langkah penting dalam upaya Kesultanan Mamluk untuk mengakhiri dominasi salib di wilayah tersebut dan memulihkan kontrol Islam atas pesisir Levant. Dari perspektif Islam, kondisi pasukan salib pada Perang Tripoli 1289 digambarkan sebagai lemah, terpecah, dan kehilangan kekuatan strategis yang pernah mereka miliki pada masa awal Perang Salib. Berikut adalah beberapa aspek utama terkait kondisi mereka dalam konteks ini. Pasukan salib di Tripoli sebagian besar terdiri dari pasukan lokal yang berafiliasi dengan County Tripoli dengan dukungan terbatas dari kerajaan-kerajaan salib lain seperti Kerajaan Yerusalem yang saat itu sudah lemah. Pada akhir abad ke-13, Eropa mengalami konflik internal sehingga bantuan militer untuk negara-negara salib di Levant berkurang drastis. Perpecahan di antara penguasa negara-negara salib seringkali menghalangi respons kolektif terhadap ancaman Mamluk. Dibandingkan dengan pasukan Mamluk yang besar dan terorganisir, pasukan salib di Tripoli hanya memiliki kekuatan kecil. Hal ini diperparah oleh kurangnya perekrutan dan pelatihan yang memadai. Pasukan Mamluk menggunakan mesin pengepungan yang canggih seperti trebuchet dan manjanik, sejenis ketapel raksasa, yang jauh lebih efektif dibandingkan pertahanan pasukan salib. Kekalahan berturut-turut di benteng-benteng salib sebelumnya, seperti Java dan Antioch, melemahkan semangat pasukan di Tripoli. Meskipun Tripoli memiliki benteng yang kuat, dinding kota sudah tua dan tidak dirancang untuk menghadapi mesin pengepungan Mamluk yang lebih maju. Dalam pengepungan berkepanjangan, pasokan makanan dan senjata di dalam kota terbatas. Penduduk sipil juga memperburuk beban logistik.
pertahanan Tripoli sangat bergantung pada armada laut untuk mengirim bantuan, tetapi armada ini tidak mampu menghentikan pengepungan Mamluk. Pasukan salib seringkali bergantung pada keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Namun, kekalahan berturut-turut menyebabkan krisis kepercayaan di kalangan mereka. Tidak ada figur religius yang kuat atau inspiratif untuk menyatukan pasukan salib di Tripoli pada saat itu. Dalam narasi Islam, pasukan salib sering dianggap sebagai pasukan asing yang arogan dan tidak memahami kompleksitas wilayah yang mereka duduki. Dalam sudut pandang keagamaan, kelemahan mereka dianggap sebagai akibat dari perbedaan keyakinan dan kurangnya keberkahan ilahi. Para sejarawan Muslim pada masa itu mencatat bahwa pasukan salib lamban dalam merespons ancaman Mamluk menunjukkan ketidakmampuan mereka menghadapi tantangan strategis. Kondisi pasukan salib di Tripoli tahun 1289 sangat lemah dan tidak mampu menandingi kekuatan Mamluk yang lebih terorganisir, lebih besar, dan didukung teknologi pengepungan yang canggih. Dari perspektif Islam, kekalahan mereka dianggap sebagai bukti keunggulan strategi, tekad, dan keberkahan ilahi di pihak Muslim. Kondisi pasukan umat Islam pada Perang Tripoli tahun 1289 berdasarkan narasi Islam menggambarkan kekuatan militer Kesultanan Mamluk yang tangguh, disiplin, dan strategis. Berikut adalah gambaran lebih rinci tentang keadaan pasukan tersebut. Pasukan umat Islam dalam Perang Tripoli dipimpin oleh Sultan Qalawun, pemimpin Kesultanan Mamluk. Tentara terdiri dari para prajurit Mamluk yang dikenal sebagai pasukan elit dengan pelatihan militer yang sangat disiplin. Meskipun jumlah pastinya sulit dipastikan, pasukan Mamluk yang dikerahkan diperkirakan dalam puluhan ribu, cukup besar untuk mengepung dan menaklukkan kota yang dipertahankan dengan kuat. Selain tentara reguler, Mamluk juga merekrut prajurit tambahan dari berbagai suku di wilayah kekuasaannya, termasuk para sukarelawan yang termotivasi oleh jihad. Salah satu kekuatan utama pasukan Mamluk adalah penggunaan mesin pengepungan yang canggih seperti terbucet dan mangonel untuk menghancurkan tembok kota Tripoli. Para prajurit dilengkapi dengan senjata seperti pedang, tombak, busur panah, dan perisai. Pasukan kavaleri Mamluk terkenal karena kemampuan mereka menggunakan busur sambil menunggang kuda. Pasukan Mamluk memiliki sistem logistik yang baik, memastikan pasukan tidak kekurangan makanan, senjata, atau perbekalan selama pengepungan. Pasukan Mamluk menerapkan strategi pengepungan ketat untuk melemahkan pertahanan musuh. Mereka membangun parit dan benteng sementara untuk melindungi pasukan dari serangan balasan. Pasukan Mamluk terkenal karena kedisiplinannya. Mereka dilatih untuk bertempur dalam berbagai formasi dan situasi, serta memiliki ketaatan tinggi kepada pemimpin mereka. Sebagian besar pasukan terinspirasi oleh semangat jihad, dengan keyakinan bahwa perjuangan mereka adalah bagian dari tugas agama untuk membebaskan tanah Islam dari penjajah. Semangat jihad memberikan dorongan moral yang besar kepada pasukan. Mereka percaya bahwa kemenangan di dunia akan membawa kemuliaan, sementara kematian dalam pertempuran akan membawa surga. Sultan Qalawun adalah pemimpin yang dihormati dan karismatik. Kepemimpinannya memberikan rasa percaya diri kepada pasukan. Pasukan Mamluk dikenal memiliki rasa persaudaraan yang kuat, yang membantu menjaga moral mereka tinggi meskipun menghadapi tantangan besar. Meskipun kuat, pasukan Mamluk harus bekerja cepat karena pengepungan yang berkepanjangan bisa menguras sumber daya. Kondisi cuaca dan medan di sekitar Tripoli bisa menjadi tantangan, terutama bagi logistik dan mesin perang besar. Pasukan umat Islam dalam Perang Tripoli 1289 berada dalam kondisi yang sangat baik. Dengan persiapan matang, persenjataan modern untuk zamannya, strategi yang terencana, dan semangat jihad yang membara, mereka mampu mengatasi pertahanan kuat pasukan salib dan merebut kota tersebut. Penaklukan Tripoli menjadi bukti keunggulan militer dan semangat juang umat Islam pada masa itu.
Setelah penaklukan Tripoli oleh Kesultanan Mamluk pada tahun 2289, kondisi wilayah dan masyarakatnya mencerminkan dampak besar dari kemenangan ini dalam perspektif Islam. Berikut adalah gambaran mengenai kondisi setelah perang. Sultan Qalawun memerintahkan penghancuran kota Tripoli yang lama. Hal ini dilakukan untuk mencegah pasukan salib menggunakan kembali kota tersebut sebagai basis militer di masa depan. Setelah kota lama dihancurkan, Mamluk mendirikan sebuah kota baru di dekat lokasi tersebut, lebih jauh ke pedalaman. Kota baru ini dibangun dengan struktur yang lebih defensif untuk mencegah serangan dari laut. Banyak penduduk sipil Tripoli yang tewas selama pengepungan atau menjadi tawanan perang. Sebagian lainnya melarikan diri ke benteng-benteng salib yang masih tersisa, seperti Akka. Sebagian besar tahanan dijadikan budak atau ditebus oleh pihak salib. Ini merupakan praktik umum pada masa itu, sesuai dengan aturan perang yang berlaku. Setelah kemenangan, Kesultanan Mamluk menggalakkan migrasi umat Islam ke wilayah tersebut untuk menggantikan populasi non-Muslim yang berkurang. Tripoli menjadi bagian dari Kesultanan Mamluk dan dikelola sebagai provinsi baru. Gubernur yang setia kepada Sultan Qalawun ditunjuk untuk mengelola kota tersebut. Sistem hukum Islam diberlakukan, menggantikan sistem hukum Kristen Latin yang sebelumnya digunakan oleh pasukan salib. Mamluk berhasil memulihkan stabilitas di wilayah ini dengan segera, meskipun ancaman dari pasukan salib di benteng lain seperti Akka masih ada. Penaklukan Tripoli merupakan kekalahan besar bagi pihak salib. Tripoli adalah salah satu benteng terakhir mereka di Levant, dan kehilangannya menandai kemunduran signifikan. Kekalahan ini memicu rasa takut di kalangan Kristen Eropa akan kehancuran total negara-negara salib di timur. Namun, bantuan yang diharapkan dari Eropa datang terlambat dan tidak memadai. Setelah kemenangan di Tripoli, Sultan Qalawun mulai merencanakan penaklukan Akka, benteng terakhir dan terkuat pasukan salib di Levant. Dari sudut pandang Islam, penaklukan Tripoli dianggap sebagai kemenangan besar dalam jihad melawan penjajahan asing. Umat Islam melihat ini sebagai pembebasan tanah suci dari kendali kaum salib. Kemenangan ini meningkatkan semangat umat Islam dan memperkuat keyakinan akan kekuatan militer Mamluk sebagai pelindung dunia Islam. Dengan penghapusan kendali salib, wilayah tersebut menjadi terbuka untuk penyebaran ajaran Islam dan budaya Islam Mamluk. Setelah Perang Tripoli 1289, kondisi wilayah tersebut mengalami perubahan signifikan. Dari perspektif Islam, kemenangan ini tidak hanya bermakna strategis, tetapi juga religius. Tripoli menjadi bagian dari Kesultanan Mamluk, stabilitas segera dipulihkan, dan dominasi pasukan salib di kawasan itu semakin melemah. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan untuk membebaskan seluruh wilayah Syam dari pengaruh asing. Pandangan sejarawan dan ilmuwan Muslim terkait kebijakan para pemimpin perang pada Perang Tripoli 1289 umumnya mencerminkan apresiasi terhadap strategi dan visi para pemimpin Kesultanan Mamluk. Berikut adalah analisis pandangan tersebut berdasarkan berbagai aspek. Para sejarawan Muslim seperti Ibn Khaldun sering menekankan bahwa Sultan Qalawun memiliki visi besar untuk membebaskan wilayah Syam dari pengaruh salib. Mereka melihat tindakan Qalawun sebagai langkah strategis dalam melindungi umat Islam dari ancaman eksternal. Dalam muqaddimah, ia menyebut bahwa kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk mempertahankan integritas politik dan agama dalam dunia Islam. Ilmuwan Muslim memuji Qalawun atas keputusannya untuk menyerang Tripoli yang dianggap sebagai salah satu pusat kekuatan salib yang tersisa. Penaklukan ini dilihat sebagai upaya yang tepat untuk melemahkan basis kekuatan musuh. Sejarawan Muslim mencatat bahwa keberhasilan Qalawun juga disebabkan oleh penggunaan teknologi militer yang maju seperti terbucet dan mangonel. Para ilmuwan, termasuk insinyur militer Muslim pada masa itu, memandang inovasi ini sebagai wujud kemajuan ilmu pengetahuan dalam mendukung jihad. Meskipun ia hidup sebelum perang ini, karya-karyanya tentang mesin dan teknologi
telah memengaruhi penggunaan mesin perang pada masa Mamluk. Banyak sejarawan memuji kedisiplinan pasukan Mamluk yang mampu menjalankan pengepungan dengan efektif. Mereka melihat ini sebagai hasil dari sistem pelatihan militer Mamluk yang sangat disiplin dan terorganisir. Beberapa ilmuwan Muslim memandang kebijakan terhadap penduduk Tripoli sebagai cerminan dari aturan perang dalam Islam. Para pemimpin Mamluk dikatakan berusaha mengikuti prinsip-prinsip syariah terkait tawanan, properti, dan penduduk sipil. Dalam konteks hukum Islam, ia menjelaskan bahwa penaklukan harus memperhatikan keseimbangan antara keadilan dan ketegasan. Kebijakan Sultan Qalawun untuk memindahkan populasi dan membangun kota baru dianggap sesuai dengan tujuan strategis dan syariah. Ada pandangan bahwa penghancuran kota lama Tripoli untuk mencegah kembalinya pasukan salib adalah keputusan pragmatis. Beberapa sejarawan Muslim menganggap ini sebagai langkah yang keras, tetapi diperlukan untuk menjamin keamanan wilayah Islam. Pandangan Ibn Taimiyah. Meskipun ia tidak langsung mengomentari perang ini, Ibn Taimiyah sering menekankan pentingnya keputusan yang melindungi umat Islam dari bahaya lebih besar. Hal ini dapat dihubungkan dengan kebijakan penghancuran tersebut. Banyak sejarawan Muslim melihat Sultan Qalawun sebagai contoh pemimpin ideal yang memadukan kekuatan militer, kebijaksanaan politik, dan kesalehan. Kepemimpinannya dalam Perang Tripoli sering dianggap sebagai bukti keberhasilan seorang pemimpin Muslim dalam menghadapi tantangan eksternal. Dalam karyanya, ia memuji para pemimpin yang berjuang untuk menjaga agama dan wilayah Islam. Sultan Qalawun termasuk dalam kategori ini. Keputusan membangun kota baru setelah penghancuran Tripoli juga dipuji oleh para ilmuwan Muslim sebagai langkah untuk memastikan keberlangsungan wilayah dalam jangka panjang. Sejarawan dan ilmuwan Muslim pada umumnya memandang kebijakan para pemimpin perang dalam Perang Tripoli 1289 sebagai strategi yang efektif dan berlandaskan syariah. Meskipun ada beberapa kebijakan yang mungkin kontroversial, seperti penghancuran kota lama, kebijakan ini dianggap sebagai bagian dari upaya melindungi dunia Islam dari ancaman eksternal. Para pemimpin seperti Sultan Qalawun dipandang sebagai sosok yang berani dan bijaksana, serta mampu mengintegrasikan visi strategis dengan nilai-nilai agama. Pandangan sejarawan dan ilmuwan Muslim terhadap kondisi Tripoli selama dan setelah Perang Tripoli tahun 2289 mencerminkan perspektif religius, politik, dan sosial mereka pada masa itu. Berikut adalah beberapa pandangan yang relevan. Ibn al-Furat menulis bahwa penaklukan Tripoli adalah bagian dari perjuangan umat Islam untuk membebaskan wilayah Syam dari kekuasaan pasukan salib. Ia menekankan pentingnya jihad sebagai kewajiban kolektif, fard kifayah, dalam menghadapi ancaman asing. Ia menggambarkan Sultan Qalawun sebagai pemimpin yang bijaksana dan gigih, yang berperan besar dalam memastikan keberhasilan kampanye militer ini. Al-Makrizi mencatat pentingnya Tripoli sebagai benteng strategis yang memungkinkan pasukan salib melancarkan serangan ke wilayah Islam. Penaklukan kota ini dianggap sebagai tonggak besar dalam melemahkan kekuatan salib. Ia memuji kedisiplinan pasukan Mamluk dan penggunaan teknologi perang modern pada masanya, seperti Trebuchet dalam pengepungan Tripoli. Ibn Taimiyah, meskipun tidak secara langsung mengomentari perang ini, sering menulis tentang pentingnya membebaskan wilayah Islam dari penjajah non-Muslim. Dalam pandangannya, perang seperti ini adalah bentuk perlawanan yang sah terhadap agresi asing. Ia melihat jihad semacam ini sebagai cara untuk menyatukan umat Islam di bawah kepemimpinan yang kuat dan religius, seperti Kesultanan Mamluk. Al-Tusi yang hidup di era yang hampir bersamaan mengamati pentingnya stabilitas politik dan militer bagi kemajuan peradaban Islam. Ia mungkin akan melihat penaklukan Tripoli sebagai langkah untuk mengamankan pusat-pusat intelektual dan perdagangan dari ancaman eksternal. Dalam karya-karyanya, ia sering menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kekuatan militer dan diplomasi yang tercermin dalam kampanye Mamluk di Tripoli.
Mereka memandang penaklukan Tripoli sebagai tanda kekuatan Islam yang bangkit kembali setelah serangkaian konflik dengan pasukan salib. Qalawun sering dipuji sebagai pemimpin yang tidak hanya kompeten secara militer, tetapi juga berkomitmen untuk mempertahankan dunia Islam. Penghancuran kota Tripoli lama dipandang sebagai simbol berakhirnya dominasi salib di wilayah tersebut yang menandai kemenangan agama dan politik. Meskipun narasi dominan cenderung memuji kemenangan ini, beberapa catatan menunjukkan kesadaran akan penderitaan penduduk sipil, baik muslim maupun non-muslim. Namun, ini sering dilihat sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari perang. Para sejarawan muslim mencatat upaya Mamluk untuk mengintegrasikan kembali penduduk lokal yang tersisa ke dalam struktur sosial dan ekonomi baru. Pandangan sejarawan dan ilmuwan muslim tentang kondisi Tripoli pada Perang Tripoli 1289 umumnya menekankan pentingnya penaklukan ini dalam konteks jihad, stabilitas politik, dan penghapusan pengaruh salib di dunia Islam. Mereka memandang peristiwa ini sebagai kemenangan besar yang memperkuat posisi Kesultanan Mamluk sebagai pelindung Islam dan pembebas tanah suci. Perspektif ini juga mencerminkan semangat zaman untuk menjaga kedaulatan Islam terhadap ancaman luar.